Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Lewat tengah malam, bagi yang belum tidur dan menantikan kelanjutan cerita dari Bang Hendra tentang misteri kematian sosok kuntilanak Rani, kita lanjutkan saja ceritanya daripada keburu pagi. Oke, seperti apa kelanjutan ceritanya? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Semalam saya berempat jaga di pos ronda Pak RT. Tapi ada kuntilanak yang ngejar kita sampai ke rumah ini. Lalu saya kunci dari dalam, namun jendela depan terhempas angin dan terbuka seketika. Waktu itu tiba-tiba ada sosok kuntilanak berlumuran darah Pak RT. Wajahnya mirip dengan Rani. Rani, jangan ngawur kamu. Sumpah Pak RT, saya tidak bercanda. Tanyakan aja pada Asep, Jaya dan Udin, apakah saya bohong. Benar Pak RT, apa yang dikatakan Yana. Saya dan yang lainnya sedang jaga di pos ronda, tapi ada kuntilanak terbang melayang ngejar kita berempat, ucap Udin membenarkan pernyataan Yana. Ya sudah, kalian bangun dan kita ke rumah Pak Lurah untuk bicarakan jalan keluarnya. Mereka pun bangun dan menuju ke rumah Pak Lurah bersama Pak RT. Sesampainya di rumah Pak Lurah, Pak RT pun melaporkan kejadian yang dialami oleh Mang Yadi dan keempat penjaga pos ronda yang diteror kuntilanak. Dan akhirnya Pak Lurah memutuskan untuk memperketat penjagaan di desanya, karena warga pun sudah geger dengan isu teror kuntilanak. Berita itu pun cepat menyebar ke desa lain, membuat panik semua warga. Di lain cerita, Bos Rahmat yang melarikan diri menuju ke dukun sekaligus gurunya meminta tolong karena sering diteror oleh kuntilanak. Bos Rahmat memutuskan untuk pergi ke temannya yang ahli spiritual atau disebut dukun, yaitu Ki Sudra. Sampurasun. Rampes Rahmat, tumben kamu datang ke sini. Ada yang ingin saya bicarakan. Kamu kan teman baik saya, tolong saya lah. Ya sudah, sini masuk dulu. Ceritakan apa yang membuat kamu gelisah. Bos Rahmat pun masuk ke dalam rumah Ki Sudra dan menceritakan kejadian tentang dirinya yang terus diteror kuntilanak berwajah mirip dengan Rani yang sudah meninggal di desa itu. Ya, saya sudah tahu dari raut wajah ketakutanmu. Kamu dihantui kuntilanak berlumuran darah. Demit itu juga menghantui teman-teman kamu di desa itu. Maksudnya teman saya, Yana, Jaya dan Udin? Ya, karena ulah ketiga teman kamu membuat kuntilanak itu akan terus meneror kamu dan ketiga temanmu. Iya, tapi saya kan tidak ikut dalam kematian Rani. Iya benar, kamu tidak ikut, tapi kamu otak di balik kejadian itu. Tapi tenang saja, kalau hanya demit begitu, biar saya yang atasi. Iya tolong bantulah. Kamu sudah seperti saudara saya. Apapun yang kamu minta akan saya turuti, asalkan kuntilanak itu tidak menghantuiku lagi. Ki Sudra pun tersenyum dan akan membantu temannya, yaitu Bos Rahmat, yang diteror dan dihantui kuntilanak berwajah mirip Rani. Selepas Isya, Pak RT, Pak Lurah, juga para warga sudah berkumpul di pos ronda. Desas-desus tentang teror kuntilanak berdarah yang wajahnya mirip Rani tersebar ke seantero desa, membuat warga desa ketakutan dengan teror yang sudah dialami oleh Mang Yadi, yaitu tukang bakso, dan keempat pemuda, Yana, Jaya, Udin, dan Asep yang lari ketakutan karena dikejar oleh sosok kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himbauan kepada warga yang tugas berjaga di pos ronda. Kita akan sama-sama berjaga desa ini, karena saya dapat informasi desa sedang diresahkan oleh sosok kuntilanak yang sudah menghantui Mang Yadi dan juga pada Jaya, Yana, Udin, dan Asep
yang kemarin jaga di pos ronda. Sementara itu, Udin, Yana, dan juga Jaya masih memilih tinggal di rumah dan berdiam diri dalam rumah Yana. Itu pasti Rani, Yana. Dia bangkit lagi jadi hantu untuk balas dendam, ucap Udin. Ya, mungkin saja, karena wajah kuntilanak itu mirip dengan Rani, hanya saja tertutup oleh darah yang keluar dari kepalanya, ucap Yana. Terus bagaimana ini? Aku kan gak mau terus dihantui oleh arwah Rani yang jadi kuntilanak. Semua karena ulahmu, Yana. Kamu udah berbuat yang senonoh pada Rani, ucap Jaya. Diam kau, Jaya. Kita bertiga dipengaruhi minuman keras dan juga disuruh Bos Rahmat membawa Rani dengan imbalan uang banyak. Ingat kan? Tapi tidak harus berbuat keji sampai memperkosa dan menggantung tubuh Rani di pohon rambutan, kan? Sudah. Diam semuanya. Kita semua dipengaruhi minuman keras. Mana mungkin bisa mikir jernih, Jaya? Mereka bertiga terdiam. Namun setelah hening, terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras. Siapa? Ucap Yana bertanya. Namun tidak ada jawaban dari luar dan kembali pintu itu diketuk dengan keras. Udin, Jaya, dan Yana saling pandang ketika terdengar suara menangis dengan disertai gederan pintu. Suara itu tidak asing lagi, yang tidak lain kuntilanak yang mengejar mereka bertiga. Ketiganya pun pucat seketika. Tubuh mereka bertiga bergetar hebat. Kalian semua harus mati. Maafkan saya, Rani. Saya hilaf. Maaf, ucap Udin dengan suara bergetar karena ketakutan. Maafkan saya, Rani. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya ikut dan saya tidak menodaimu, ucap Jaya. Pergi kau setan, jangan ganggu kami, ucap Yana. Dan seketika keadaan menjadi sunyi. Suara pintu digedor pun berhenti. Namun tiba-tiba lampu di rumah Jaya mati seketika, membuat mereka semakin ketakutan hingga ketiganya duduk berdempetan. Namun mereka tidak menyadari ada sosok yang diduga hantu Rani sudah berada di belakang mereka, dengan wajah yang sangat menyeramkan, bergaun putih berlumuran darah, dengan taring tajam dan kuku yang panjang. Kalian semua harus mati. Mereka bertiga saling pandang dan mencoba menoleh ke belakang. Ketiganya pun tersentak kaget karena mereka melihat sosok yang lebih menyeramkan. Wajahnya tak beraturan, matanya hanya satu di tengah, giginya runcing, mulutnya robek hingga ke telinga, bergaun putih berlumuran darah dan berbau anyir. Setan! Teriak Yana. Sontak Yana bangun dan segera keluar dari rumah, diikuti Udin dan Jaya yang tadi terpaku menatap wajah menyeramkan dari kuntilanak itu. Yana dan Udin lari tak tahu arah karena sangat ketakutan, sementara Jaya lari ke rumah Pak RT yang dekat dengan pos ronda. Walaupun begitu, kuntilanak itu terus mengejar Jaya, sampai Jaya berteriak dan didengar oleh warga. Pak RT dan Pak Lurah yang berada di pos ronda sontak kaget dan langsung melihat ke arah sumber suara. Untung saja Jaya lari ke arah warga hingga sosok kuntilanak menyeramkan itu menghilang. Jaya pun diamankan oleh Pak RT dan Pak Lurah dengan dibawa ke pos ronda. Sementara itu, Yana yang berlari terpisah dengan Udin malah lari ke arah pemakaman umum. Entah apa yang membuat Yana berpikir untuk lari ke pemakaman. Yana pun berhenti di tengah-tengah pemakaman umum. Dia baru tersadar telah berlari ke arah pemakaman. Ini kan pemakaman umum. Padahal saya tadi tidak lari ke sini, ucap Yana yang bergetar ketakutan. Tiba-tiba, sekelebat bayangan putih melintas dengan cepat di depannya, disertai tawa cekikikan yang bergema di pemakaman. Yana menoleh ke segala arah, namun yang ada di sekelilingnya hanya suara tertawa kuntilanak yang seolah menertawakannya. Yana pun mundur dengan pelan karena tubuhnya sulit digerakkan. Namun tiba-tiba keluar tangan dari gundukan kuburan dan memegang kedua kakinya. Sontak membuat Yana sangat ketakutan. Ditambah sosok kuntilanak itu muncul dan melayang dari atas pohon menuju ke depan Yana. Yana terdiam ketakutan ketika melihat sosok menyeramkan itu, dan tiba-tiba angin besar menerpa area pemakaman yang membuat satu pohon tumbang menimpa Yana yang tubuhnya tak bisa digerakkan. Pada akhirnya
Pohon itu menimpa tubuh Yana hingga mengeluarkan banyak darah. Namun di area pemakaman lewat nenek-nenek menggunakan tongkat dengan bungkuk dan tersenyum. Di lain cerita, Udin yang masih berlari ketakutan lalu tersandung akar pohon dan jatuh karena kuntilanak itu terus mengejar Udin dengan suara tawa mengerikan. Ampun Rani, saya hanya disuruh Bos Rahmat untuk membawamu. Ampuni saya. Sosok bergaun putih itu melayang dari atas pohon dan mendekati Udin yang terjatuh karena tersandung akar pohon. Kuntilanak itu menyeringai ke arah Udin. Udin bergetar hebat karena ketakutan melihat di depannya telah berdiri sosok yang sangat menyeramkan. Dan akhirnya Udin pingsan. Para warga pun menemukan Udin di bawah pohon besar sedang tak sadarkan diri dan segera dibawa warga menuju ke pos ronda. Sementara itu, salah satu warga tiba-tiba berlari karena mendengar teriakan minta tolong dari arah pemakaman. Sontak setengah dari warga dan Pak RT menuju ke arah tersebut, ditakutkan yang minta tolong adalah Yana. Sesampainya warga dan Pak RT ke area makam dengan menggunakan senter jadul dan juga obor, warga melihat sebuah pohon besar tumbang. Lalu, salah satu warga mencoba mendekati pohon tersebut dan seketika menjerit ketakutan. Tolong! Di bawah pohon tumbang ada orang! Sontak para warga mendekati pohon tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Yana, ucap Pak RT. Angin seketika berhembus sangat kencang disertai suara cekikikan kuntilanak yang membuat warga menjadi ketakutan. Suara tanpa wujud seolah mengelilingi warga yang berada di tengah pemakaman. Juga ada warga yang lari keluar pemakaman karena merasa sangat takut. Dengan disaksikan oleh semua warga, sosok yang menggunakan kain putih itu melayang dengan rambut panjang lalu duduk di atas pohon Kamboja. Warga mencoba untuk mundur perlahan. Namun dari arah belakang, Pak Ustadz pun datang. Jangan takut, tetaplah berlindung pada Allah yang Maha Kuasa. Pak Ustadz, Yana tertimpa pohon besar. Nyawanya tak bisa selamatkan. Dan sosok kuntilanak itu terus tertawa di pohon Kamboja besar dekat pohon tumbang, Pak. Wajahnya mirip almarhum Rani, Pak Ustadz. Semuanya jangan tertipu dengan tipu daya setan. Itu bukan Rani, melainkan sosok jin korin yang diberikan kekuatan oleh ahli sihir untuk membalas dendam. Jin korin, Pak Ustadz? Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak Ustadz? Pak Ustadz kemudian berjalan menuju pohon Kamboja. Sosok kuntilanak yang ada di dahan pohon Kamboja memiringkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, seperti tidak ada tulang di lehernya. Hei, kau yang menyerupai wajah almarhum Rani, jangan kau fitnah orang yang sudah meninggal. Kau adalah jin yang diberikan kekuatan oleh pengguna sihir. Kuntilanak itu diam dan mulai memandang ke arah Pak Ustadz. Dengan wajah yang sangat menyeramkan, dia menyeringai. Orang yang membunuhku harus mati. Dasar jin laknat, kau sudah meneror warga desa. Kini kau jangan ganggu warga desa. Semuanya harus mati. Pak Ustadz mulai membaca doa perlindungan dan membacakan ayat kursi sambil menunjuk ke arah sosok kuntilanak yang duduk di dahan pohon Kamboja besar. Kuntilanak itu mulai menutup kedua telinganya dan mulai bergetar. Namun sesuatu tak terduga terjadi. Sebuah bola api melesat menuju ke arah Pak Ustadz dan membuatnya kehilangan konsentrasi dan terhempas oleh bola api. Kuntilanak itu lalu terbang melayang dengan suara tertawa mengerikan. Pak Ustadz bangkit dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang membuat suara tawa menjadi jeritan kepanasan, lalu hilang terhempas angin malam. Alhamdulillah, dia sudah pergi. Ayo, bantu angkat jenazah Yana, Pak RT. Sepertinya ada misteri di balik kematian almarhum Rani yang belum terpecahkan. Sampai sosok jin korin itu menunjuk Yana sebagai pelaku pembunuhan kepada Rani. Saya minta tolong usut kasus ini, Pak, karena kuntilanak itu mengejar kepada pembunuh almarhum Rani. Siap, Pak Ustadz, nanti saya akan cari informasi. Singkat cerita, jenazah Yana sudah dibawa pulang dan akan diurus warga untuk diproses pemakamannya besok pagi. Pak RT bertanya-tanya dan ingin segera bertemu dengan Udin dan Jaya untuk dimintai keterangan. Pagi pun tiba. Setelah proses pemakaman Yana, Pak RT mencari Udin dan Jaya yang tak ikut prosesi pemakaman teman mereka.
"Jupri, kemana Jaya dan Udin?" tanya Pak RT pada Hansip yang bernama Jupri. "Sepertinya ada di rumah, Pak. Tadi saya ke rumah mereka. Katanya lagi pada nggak enak badan, Pak RT." "Ya sudah, kamu panggil mereka berdua ke rumah saya. Bilang Pak RT memanggilnya. Jangan sampai tidak," ucap Pak RT kepada Hansipnya. "Siap, Pak RT." Singkat cerita, Jupri yang ditugaskan menjemput Jaya dan Udin membawa mereka berdua ke rumah Pak RT. "Assalamualaikum, Pak RT." "Waalaikumsalam. Masuk, biar ngomongnya di dalam saja." Jupri, Udin, dan Jaya pun masuk dan duduk di ruang tamu. Nampak wajah Jaya dan Udin hanya menunduk dengan gelisah. "Baik, Udin, Jaya, saya mau tanya dan tolong jawab dengan jujur. Ada sosok kuntilanak yang mukanya mirip dengan Rani. Saat saya dan warga menemukan jasad Yana yang tertimpa pohon tumbang, demit itu menuntut balas dendam atas kematiannya. Kalian adalah teman dekat Yana, pasti tahu masalah ini. Jawab yang jujur." Saya menyesal, Pak RT," ucap Udin. "Saya juga menyesal, Pak RT," ucap Jaya. "Apa maksud kalian dengan menyesal?" tanya Pak RT. "Semua ulah kami bertiga, Pak RT. Saat itu kami dipengaruhi minuman dan Yana tidak sengaja membunuh Rani dengan memukulkan balok kayu di bagian kepalanya setelah memperkosanya, Pak RT. Karena Rani terus berteriak," ucap Udin mencoba menjelaskan dengan singkat. "Saya juga menyesal, Pak RT, tapi saya tidak ikut memperkosa Rani. Hanya Yana dan Udin yang berbuat karena pengaruh minuman keras," kata Jaya membela diri. Pak RT menghela nafas panjang karena tidak percaya ternyata kematian Rani adalah ulah dari Jaya, Yana, dan Udin. "Ceritakan dengan lengkap kejadiannya, dan kalian berdua harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian." "Jupri, panggil Pak Lurah." "Siap, Pak RT." Jupri pun pergi untuk memanggil Pak Lurah. Sementara Udin dan Jaya yang sangat menyesali perbuatannya tak mau terus dihantui rasa bersalah dan dihantui kuntilanak Rani. Mereka pun menceritakan kejadian secara detail pada Pak RT. Singkat cerita, Pak Lurah pun datang dengan membawa polisi guna menangkap Jaya dan Udin. Namun, teror itu ternyata belum selesai. Setiap malam, warga dihantui hantu Rani yang menangis mengitari rumah warga. Hampir setiap malam, ketika saya jaga di pos ronda, saya selalu melihat kuntilanak itu duduk di pohon asem belakang pos ronda sambil menangis, Pak RT. Dia juga membuat para warga resah dan ketakutan karena setiap malam rumah warga didatangi oleh kuntilanak Rani, ucap Jupri memberikan laporan. Saya juga pusing, Pri, dengan ulah demit itu, ucap Pak RT. "Kita datangi Pak Ustadz aja, Pak RT." "Pak Ustadz sedang keluar kota, Pri. Beliau sedang ada undangan tausiah untuk beberapa hari." Tidak lama kemudian, warga yang panik berdatangan ke rumah Pak RT. "Semuanya tolong harap tenang. Kita selesaikan masalah dengan kepala dingin dan jangan panik," ucap Jupri mencoba menenangkan. "Semuanya tolong tenang ya. Saya juga sedang memikirkan solusi terbaik," ucap Pak RT. "Tapi Pak RT, hantu Rani terus mendatangi rumah kami, membuat kami semua tidak tenang," ucap salah satu warga. Tiba-tiba datanglah Pak Lurah bersama Ki Sudra. "Semuanya jangan panik. Biar demit itu jadi urusan saya," ucap Ki Sudra dari belakang para warga. "Semuanya yang tenang ya. Biar Ki Sudra yang bertindak menghadapi demit itu. Tadi Ki Sudra datang ke rumah saya dan ingin membantu mengatasi teror hantu kuntilanak di desa kita. Jadi semuanya nanti malam kita kumpul di pos ronda dan kita lihat Ki Sudra menghadapi demit itu," ucap Pak Lurah. Singkat cerita, malam pun tiba. Para warga berkumpul di pos ronda. Di sana sudah ada Ki Sudra, Pak Lurah, dan Pak RT. "Nanti tepat jam 9 malam, kita menuju kebun rambutan, tempat di mana Rani dibunuh oleh Yana, Jaya, dan Udin. Karena di sanalah tempat berdiamnya demit itu," kata Ki Sudra memberikan penjelasan. Warga saling menatap dan menganggukkan kepalanya atas ucapan Ki Sudra. Singkatnya, tepat jam 9 malam, seluruh warga menuju ke area kebun rambutan.
Setibanya di sana, suasana sangat hening. Bahkan binatang malam pun enggan mengeluarkan suaranya pada malam itu. Suasana sangat mencekam, ditambah malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Angin menerpa para warga, seolah sudah ada yang menunggu mereka. Aduh, kok suasananya makin menyeramkan ya? Bulu kuduk saya merinding semua, ucap salah satu warga. Jupri pun menenangkan warga supaya jangan panik dan tetap ikuti Ki Sudra yang berjalan paling depan. Semuanya jangan panik dan jangan takut, Ki Sudra yang akan menghadapi demit itu. Jupri, jangan terlalu keras bicaranya, kata Pak RT menegur Jupri. Iya Pak RT, maaf, tadi cuma menenangkan warga saja karena mereka mulai ketakutan, ucap Jupri. Semuanya, kita sudah sampai di pohon rambutan besar, tempat di mana Rani dibunuh, ucap Ki Sudra. Warga pun melihat ke sebuah pohon rambutan besar. Lalu Ki Sudra duduk bersila dan memejamkan mata di depan pohon tersebut. Tidak lama, angin kencang datang membuat pohon itu bergoyang. Warga mulai panik ketika suara cekikikan kuntilanak mulai terdengar, sampai ada warga yang hendak lari. Ki Sudra berdiri dari silanya dan mulai membuka matanya, lalu mengeluarkan sebilah keris dari punggungnya dan mengacungkan ke atas. Hei demit, keluarlah kau, hadapi saya. Saya tahu siapa di belakangmu. Keluarlah dan hadapi saya. Dengan membaca ajian berbahasa Sunda kuno, Ki Sudra menggenggam tanah di depannya dan menaburkan ke pohon rambutan. Apa yang terjadi membuat para warga sampai melongo. Setelah Ki Sudra melemparkan tanah ke pohon rambutan, warga bisa melihat sosok bergaun putih sedang duduk di dahan pohon rambutan. Itulah sosok kuntilanak dengan wajah yang sangat menyeramkan. Bajunya putih berlumuran darah yang berbau anyir. Hei demit sialan, siapa yang membangkitkanmu hingga meneror para warga? Ucap Ki Sudra. Kuntilanak Rani menyeringai lalu tertawa lebih keras lagi. Kalian harus mati. Kau yang harus aku musnahkan demit sialan. Sosok kuntilanak itu mulai melayang menuju Ki Sudra. Ki Sudra dengan kuda-kuda yang kuat dan tangan kanan memegang sebilah keris langsung melompat salto ke belakang untuk menghindari serangan cakar kuntilanak yang akan menghujamnya. Dia pun membalas dengan menyabetkan kerisnya dan membuat kuntilanak itu mundur dengan melayang. Ki Sudra kembali membaca mantranya. Warga hanya melihat dan terdiam di belakang Ki Sudra dengan jarak sedikit jauh. Mereka menelan ludah karena sosok kuntilanak itu sangat menakutkan, apalagi kalau sudah tertawa, membuat yang mendengarnya pasti berdiri bulu kuduknya. Semakin lama Ki Sudra membaca mantra, semakin lama pula wajah kuntilanak yang tadi menyerupai wajah Rani kini berubah menjadi bermata satu dengan gigi runcing dan mulut sobek sampai ke telinga. Inikah wajah aslimu demit sialan? Hampir semua warga lari ketakutan setelah melihat wajah kuntilanak itu yang semakin menyeramkan. Hanya Pak Lurah, Pak RT, Jupri, dan warga yang berani saja yang masih berdiri untuk melihat pertempuran Ki Sudra melawan kuntilanak. Pak RT, wajahnya semakin menyeramkan. Saya hampir ikut lari dengan warga yang ketakutan, ucap Jupri. Tetap baca doa Jupri, kita pasrahkan ke Yang Maha Kuasa, kata Pak RT. Kalian semua harus mati. Dukun sialan, kau harus mati. Silakan kalau kau mampu demit sialan. Dan kembali Ki Sudra membaca mantra untuk memanggil kodamnya yang berupa siluman kera. Hempasan angin besar kembali bergemuruh, membuat warga, Pak RT, Pak Lurah menutup matanya dan coba mundur sedikit demi sedikit. Nampak dari arah pepohonan yang bergoyang seperti kera hitam besar melompat dari satu pohon rambutan ke pohon lainnya menuju Ki Sudra. Sosok siluman kera mulai melompat ke arah Ki Sudra dan berdiri di sampingnya. Tingginya sekitar 2 meter, berbulu hitam dengan taring panjang, membuat warga semakin syok melihat wujud siluman kera hitam yang lebih menakutkan dari kuntilanak di depannya. Akhirnya seluruh warga berhamburan berlarian. Kini tinggal Jupri, Pak RT, dan Pak Lurah yang masih berdiri melihat Ki Sudra menghadapi kuntilanak itu. Sosok apa yang di samping Ki Sudra, Pak RT? Tanya Pak Lurah kepada Pak RT. Sepertinya sosok siluman kera peliharaan Ki Sudra.
Wanara Hideng, ucap Pak RT. Jupri semakin pucat dan bergetar hebat melihat sosok tinggi besar dan lebih menyeramkan dari sosok kuntilanak. Pak RT, Pak Lurah, bolehkah saya ikut lari menyusul warga? Kata Jupri yang sangat ketakutan. Kamu ini sebagai pengamanan desa, belajarlah lebih berani, ucap Pak RT. Saya tahu siapa sosok di belakangmu, kuntilanak sialan. Keluarlah dan jangan sembunyi di belakang kuntilanak itu. Hideng, paksa dia keluar, ucap Ki Sudra. Siluman kera hanya mengangguk mengikuti ucapan Ki Sudra. Kini dia bergerak sangat cepat dengan melompat ke arah kuntilanak itu. Dan mulai terjadilah pertarungan antara siluman kera melawan kuntilanak di atas pohon rambutan. Namun tiba-tiba, seperti kejadian sebelumnya, sebuah bola api datang menghantam keras Wanara Hideng milik Ki Sudra hingga dia terjatuh dari atas pohon rambutan. Banaspati, ternyata bukan demit sembarangan yang melindungi kuntilanak itu. Kekuatan demit itu bisa mengalahkan peliharaan saya. Siluman kera kembali berdiri dan berteriak sangat mengerikan, membuat seluruh pohon-pohon bergoyang. Kembali Pak RT dikagetkan karena ada sesuatu sosok yang melompat dari pohon satu ke pohon lainnya dengan jumlah yang sangat banyak. Apalagi ini? Seluruh pohon rambutan dikelilingi para demit siluman kera hitam, ucap Pak RT. Jupri dan Pak Lurah tidak sanggup lagi melihat pemandangan yang mengerikan dan akhirnya memutuskan untuk pergi dari area kebun rambutan. Pak RT, pemandangan ini tidak wajar dilihat manusia normal. Saya dan Jupri akan keluar dari sini. Pak RT tolong pantau Ki Sudra yang sedang bertarung. Baiklah Pak Lurah. Jupri dan Pak Lurah berjalan setengah berlari meninggalkan area kebun rambutan. Namun Pak RT terlihat sangat tenang dan masih berdiri melihat Ki Sudra dan peliharaannya melawan kuntilanak dengan bola api yang melayang-layang menghantam satu persatu pasukan siluman kera yang mengelilinginya. Hideng, kerahkan pasukanmu untuk melawan kuntilanak itu. Biar saya menghadapi Banaspati. Siluman kera dan anak buahnya kini mengincar kuntilanak, sedangkan sosok bola api itu dikejar oleh Ki Sudra. Banaspati, lawanmu adalah saya. Seranglah saya kalau kau bisa, ucap Ki Sudra. Bola api itu melayang dengan sangat cepat mengarah ke Ki Sudra, dan segera Ki Sudra menebaskan kerisnya. Terjadilah ledakan keras dari suara dua kekuatan yang beradu, hingga bola api itu hilang, sedangkan sosok kuntilanak sudah ditangkap oleh siluman kera peliharaan Ki Sudra. Dengan segera Ki Sudra mendekati kuntilanak itu. Kini Pak RT mulai melihat Ki Sudra membacakan kembali mantra-mantra dan memukul dengan sangat keras hingga sosok kuntilanak itu terhempas masuk ke pohon rambutan. Setelah itu, kembali pohon rambutan dibacakan mantra-mantra. Ki Sudra lalu mengeluarkan paku yang sudah dibacakan mantra dan memaku pohon rambutan itu. Pak RT hanya diam menelan air ludahnya, melihat sendiri kejadian yang tak lazim dilihat mata. Satu persatu sosok siluman kera mulai meninggalkan area kebun rambutan. Kini, Ki Sudra menghela nafas panjang dan memasukkan lagi kerisnya ke serangkannya. Pak RT mulai mendekati Ki Sudra. Ki, apa yang terjadi pada kuntilanak itu? Kuntilanak itu sudah saya penjarakan di pohon rambutan ini, dan dia tidak akan bisa lagi keluar dan meneror para warga. Lalu, tadi apa Ki? Makhluk berbulu hitam seperti monyet? Dia peliharaan saya. Saya membuka pandangan warga biar bisa melihat sosok kuntilanak dengan menaburkan tanah yang sudah saya bacakan mantra. Dan kuntilanak itu tidak akan lagi bisa keluar dari pohon rambutan ini, ucap Ki Sudra. Setelah kejadian itu, desa tak lagi diteror oleh kuntilanak. Nama Ki Sudra semakin dikenal oleh warga karena dapat mengalahkan sosok kuntilanak itu. Dan semakin banyak orang meminta bantuannya dengan urusannya masing-masing. Nah, itu Nak Andi, cerita tentang hantu kuntilanak penunggu pohon rambutan. Jadi kejadiannya seperti itu ya? Iya Nak, kejadiannya sudah sangat lama. Kakek juga sudah sedikit agak lupa. Ki Sudra memenjarakan kuntilanak itu di pohon rambutan besar. Ki Sudra? Iya Nak, Ki Sudra. Bukankah dia yang dibawa Pak Aji untuk menyelamatkan Andi? Ucapku dalam hati. Terima kasih kakek sudah bersedia menceritakan kejadian itu.
Saya Hindra, Kek. Kakek itu hanya mengangguk dan tersenyum. Ki, apakah kuntilanak pohon rambutan akan kembali bebas? Soalnya dia minta tolong pada Hindra untuk dilepaskan, ucap Andi. Apakah Nak Hindra melihat sosok itu? Saya hanya melihat bayangan putih berwujud perempuan meminta tolong dilepaskan dari pohon rambutan, Kek. Sebaiknya jangan, Nak. Saya takut kejadian dulu terulang lagi. Biarlah demit itu menjadi penghuni pohon rambutan selamanya. Namun tiba-tiba saya merasakan sesuatu energi yang mendekat. Dan seketika Putri menunduk sambil membeler rambutnya sendiri. Putri hilang kesadaran dan mulai menangis, membuat Asep yang berada di sampingnya kaget dan terjungkal. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Saya berjanji tidak akan meneror desa ini lagi. Saya hanya ingin pulang. Siapa kamu? Apakah kamu Rani yang dulu melawan Ki Sudra? Ucap kakek mantan ketua RT. Bukan saya yang melawannya. Saya hanya dijadikan boneka oleh kekuatan besar yang sudah dikalahkan oleh Ki Sudra, ucap Putri yang kesurupan. Ya, saya tahu kau hanya jin korin dari almarhum Rani. Kek, saya melihat tidak ada energi kuat yang berada dalam dirinya. Mungkin saya bisa memindahkan jin korin ini ke asalnya di dekat Gunung Gede, kata saya. Bagaimana caranya memindahkannya, Nak Hindra? Kakek tidak mengerti. Saya terdiam lalu menyadarkan Putri dari kesurupan. Pergilah, jangan masuk lagi ke tubuh Putri. Putri langsung ambruk dan ditahan oleh Andi. Tak lama dia langsung sadar seperti habis bangun tidur. Andi, saya kenapa? Kok kepala saya sedikit pusing? Tadi kamu hilang kesadaran, Put. Ya sudah, Kek. Saya ucapkan banyak terima kasih atas ceritanya kepada kami semua. Insya Allah dengan izin Allah, saya akan pulangkan makhluk itu ke asalnya. Namun saya harus bicarakan dulu dengan guru saya. Ya sudah, yang penting demit itu tidak lagi kembali mengganggu warga desa. Kalau mau dipindahkan silahkan saja, asal selalu hati-hati. Kakek tidak mau kejadian dulu terulang lagi. Iya, Kek. Ya sudah, saya pamit, Kek. Assalamualaikum, ucapku dengan mencium tangan diikuti Asep, Andi, dan Putri. Kami meninggalkan rumah Pak RT dan kembali ke rumah Andi. Sesampainya di rumah Andi, saya mengajak Asep untuk ke pohon rambutan, sementara Andi dan Putri beristirahat karena kecapean. Sep, ayo ke pohon itu. Pohon rambutan yang diceritakan Pak RT tadi, Indra. Jadi merinding. Udah, yuk. Saya mau menelpon Pak Kiai untuk mendapatkan solusinya. Siap, gaskeun. Saya dan Asep berjalan ke arah kebun rambutan dan menatap tajam pohon rambutan besar. Dengan segera aku keluarkan handphone dan menelpon Pak Kiai. Halo, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada-ada aja kamu, Mandra. Ya sudah, kalau mau dipindahkan jin korin itu, pindahkan saja. Buka paku dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang sudah Bapak ajarkan. Baik Pak Kiai. Padahal saya belum cerita. Mohon maaf Pak Kiai, saya minta izin. Ya sudah, Bapak bantu doa. Bagaimanapun, jin korin juga makhluk ciptaan Gusti Allah. Biar Aki Putih yang mengurusnya, Ndra. Siap Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum. Sep, kita cari paku yang menancap di pohon rambutan. Apa nggak apa-apa, Ndra, paku itu dicabut? Saya sudah izin ke Pak Kiai, nggak apa-apa katanya. Tapi jin korin dari Rani masih ada aura jahat yang masih menempel. Waduh, kalau dia lepas lagi terus meneror warga desa, bagaimana, Ndra? Insya Allah enggak. Sebenarnya yang dia cari hanya dalang pembunuhnya. Ki Sudra pasti tahu. Dia kan dukun yang dulu di Luwang Waru kan? Pak Haji pasti tahu, ucap Asep. Nah, bener Sep. Kita ke Pak Haji minta alamatnya Ki Sudra. Ki Sudra pasti tahu Bos Rahmat.
dia juga harus bertanggung jawab. Saat saya dan Asep berbincang, jin siluman harimau putih datang dan langsung menegur. Assalamualaikum, Jang. Waalaikumsalam, Ki. Alhamdulillah, Aki tepat waktu datang ke sini. Aki mau datang, Dra, ucap Asep. Saya pun hanya mengangguk ke arah Asep. Aki pasti sudah tahu cerita penunggu pohon rambutan besar ini ya. Dia selalu datang agar dilepaskan dari jerat dukun Ki Sudra agar bisa tenang, Ki. Iya. Aki sudah tahu. Dia jin korin yang dibunuh di pohon ini, Jang. Dia juga terus minta tolong pada Aki. Sebenarnya Aki kasihan, tapi masih ada aura jahat yang menempel dari Nyi Saroh, jin kafir yang menguasai ilmu sihir tingkat tinggi. Sebenarnya Ki Sudra murid Nyi Saroh. Jadi seolah-olah Ki Sudra menangkap iblis perempuan ini agar dianggap berjasa dan dikenal oleh banyak warga, ucap Ki Maung. Nah, cari dulu pakunya. Nanti malam cabut pakunya dan pancing keluar, supaya warga tahu sandiwara dari Ki Sudra sebenarnya. Manfaatkan jin korin gadis itu. Jadi bingung ini Teh Ki. Berarti Ki Sudra murid Nyi Saroh. Supaya menaikkan nama Ki Sudra di depan warga, dia seolah-olah bertarung, padahal dia sedang mencari panggung agar masyarakat banyak datang padanya. Begitu, Ki? Ya, benar, Jang. Ya sudah, kita lepaskan pakunya biar Aki pancing jin korin supaya terpisah dari aura jahatnya. Dra, gimana? Jadi nyabut paku nggak? Tanya Asep. Jadilah, Sep. Kita cari paku yang menancap di pohon ini dulu, baru kita cabut nanti malam. Bilang ke Andi, bicarakan semua ke Pak RT, biar sandiwara dari Ki Sudra terbongkar, Sep. Gak ngerti, Indra. Sandiwara cinta maksudnya. Allahu Akbar. Udahlah, bilang aja ke Andi, Pak RT dan Bapak dari Pak RT yang dulu menyaksikan Ki Sudra melawan jin itu, biar semua tahu sandiwara busuk Ki Sudra. Sandiwara yang penuh drama gitu, Indra. Saya menggeleng pelan dan langsung meninggalkan Asep menuju ke rumah Andi yang sedang menemani Putri yang sedang menulis cerita dari almarhum Rani. Di, masalah ini jadi rumit. Dalang sebenarnya adalah Ki Sudra. Kamu kasih tahu Bapak dari Pak RT, sekalian juga Pak RT, biar semuanya terbongkar. Berarti semua dalang di balik ini adalah Ki Sudra, agar dia dikenal oleh seluruh warga? Tanya Andi. Iya, jin korin Rani sudah dimanfaatkan oleh Ki Sudra. Sebaiknya telepon Pak Haji juga, karena walau bagaimanapun Pak Haji harus tahu, karena kebun rambutan ini kan milik Pak Haji. Baik, Dra, nanti saya telepon paman saya, ucap Andi. Nah, gitu, Sep. Si Andi aja langsung paham. Setelah itu, Andi langsung mengeluarkan HP miliknya dan menelpon Pak Haji. Dari obrolan itu, Pak Haji akan datang nanti malam sekalian menjemput Putri, anaknya. Di kejauhan, di area kebun rambutan, saya melihat seorang nenek bongkok dengan pakaian serba hitam, membawa tongkat kayu sedang menyeringai dengan tatapan mata tajam, seolah-olah mendengar semua percakapan. Saya terus menatapnya, namun nenek itu hanya tersenyum sinis. Setelah melihat energinya, ternyata nenek itu bukan manusia, melainkan sosok jin, dan dia pun berkata lewat batin yang hanya bisa saya dengar. Kau mau apa, bocah kecil? Jangan coba kau ungkit cerita lalu, atau saya tidak segan-segan menerormu dan keluargamu, serta semua yang dekat denganmu. Siapa kau, Nek? Kenapa kau mengancam seperti itu? Apakah kau dalang semua ini? Jangan ikut campur, atau peliharaanku akan menerormu. Bahkan ku buat kau tak bernafas lagi, anak muda. Aku tahu kau bukan manusia, melainkan jin kafir. Kau yang sudah memasukkan peliharaanmu ke jin korin Rani sehingga meneror warga, kan? Dan kau juga guru dari Ki Sudra yang memanfaatkan situasi. Dasar nenek peyot. Baru kali ini ada bocah ingusan berani mengungkit kejadian lalu. Hebat kau, bocah. Lihat saja, jika kau cabut paku itu, anak buahku akan menyerbumu. Sosok nenek tua bongkok
lambat laun mulai memudar dan menghilang. Dra, malah melamun. Ada apa? Tanya Asep. Gak ada apa-apa, Sep. Ayo kita bongkar semua misteri yang ditutupi selama 20 tahun agar kebenaran selalu berdiri tegak dan warga tahu siapa Ki Sudra sebenarnya. Dialah otak di balik kejadian 20 tahun silam. Singkat cerita, selesai melaksanakan sholat Isya, Pak RT dan sebagian warga datang. Pak, misteri 20 tahun silam akan terbongkar malam ini. Saya tahu dalang dari kejadian dulu. Sebenarnya apa yang terjadi dan siapa dalangnya, Nak? Saya sudah menelpon guru saya dan misteri ini harus dibongkar karena kebenaran harus terungkap. Dan tiba-tiba datanglah Ki Sudra dengan pakaian serba hitam dengan wajah terlihat marah langsung menemui Pak RT. Nampak Ki Sudra menatap tajam ke arahku dan Pak Aji. Permisi Pak RT, sebenarnya ada apa rame-rame di tempat ini? Tanya Ki Sudra. Ki Sudra silakan duduk. Saya diundang Pak Aji ke rumah ini bersama warga hanya sekedar silaturahmi. Pak Haji, kenapa kamu pergi saat kejadian di Lewang Waru? Tanya Ki Sudra sambil melotot marah. Saya tidak lari, Ki. Saya langsung menuju ke rumah sakit melihat Andi. Dan anak itu, apa yang sebenarnya akan kau ungkit? Oh, Hendra maksud Ki Sudra. Dia ingin mencabut paku di pohon rambutan agar misteri 20 tahun lalu terbongkar, Ki, ucap Pak Haji. Ki Sudra lalu melihat ke arahku dan ku coba menatapnya dengan tajam. Dia pun berkata melalui batin, bocah ingusan, jangan kau ungkit-ungkit kejadian masa lalu atau kau akan berhadapan denganku. Kebenaran harus ditegakkan, ucapku dalam batin dengan menatap Ki Sudra. Tanpa sepatah kata pun Ki Sudra balik kanan dan berjalan terburu-buru tanpa kata. Selang beberapa menit tampak petir menyambar dengan sangat kencang di atas rumah Andi. Dan tiba-tiba hujan deras disertai angin besar membuat warga berkumpul di depan rumah Andi. Saya kebingungan karena hujan secara tiba-tiba turun disertai angin kencang. Saya mencoba menelpon Pak Guru Yanto karena situasi berubah saat ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Bapak lihat ada sesuatu yang tidak beres dari hujan dan angin itu. Ada segerombolan demit yang sudah berdiri di atas pohon rambutan. Kamu hati-hati kepada jin nenek tua dan juga demit siluman kera hitam. Mereka semua sudah bersiap untuk menggagalkan niatmu untuk mencabut paku yang tertancap di pohon rambutan, ucap Guru Yanto. Iya Pak Kiai, saya juga merasakan ada banyak energi negatif yang sudah mengepung rumah. Ya, tetap bacalah doa, meminta perlindungan kepada Allah SWT. Walaupun kita harus menghadapi masalah besar, tapi namanya kebenaran harus tersampaikan. Bapak sudah sangat tua. Kamu sudah Bapak anggap cucu Bapak sendiri. Bapak di sini hanya bisa berdoa. Besok kamu ke sini. Ada yang ingin Bapak sampaikan. Ingat, harus ke sini. Bawa teman-temanmu sebelum terlambat, ucap Pak Guru Yanto. Baik Pak Kiai, walaupun hujan badai, saya akan tetap mencabut paku itu. Dan insya Allah besok saya, Asep, Putri dan Andi akan ke rumah Pak Kiai. Ya sudah, tetap berlindung hanya kepada Allah. Baca yang sudah Bapak ajarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selesai menelpon Guru Yanto, saya berjalan ke depan rumah dengan membaca doa-doa perlindungan yang dulu sudah diajarkan oleh guru. Sampai Asep, Andi dan Putri menegur supaya tidak keluar rumah karena hujan lebat dengan angin dan guntur yang besar. Namun saya terus berjalan karena Guru Yanto mengatakan kebenaran harus tetap berdiri tegak walaupun masalah besar sudah di depan mata. Air hujan mulai membasahi seluruh tubuh saya. Saya duduk di halaman rumah Andi dengan bersila dan membaca doa-doa yang sudah diajarkan. Diawali pembukaan kunci awal dengan 3 kali kalimat syahadat, 3 kali sholawat, 3 kali bacaan doa perlindungan. Lalu hujan besar lambat laun mulai mereda. Angin besar pun mulai tidak sebesar tadi dan guntur sudah tidak menggelegar lagi.
Alhamdulillah, semuanya akan berjalan dengan baik kalau kita semua meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat di mana kita bersujud memuji kebesarannya. Andi, Asep, dan Putri pun menyusul dari belakang diikuti yang lainnya. Sep, baca doa perlindungan. Kamu bantu saya cari paku itu. Apakah kamu sudah bawa palu yang ada pengaitnya? Tenang, Dra, ada. Sama Asep mah, semua masalah akan teratasi. Setelah sampai di pohon rambutan besar, saya pun memegang pohon tersebut dan membacakan doa-doa yang sudah diajarkan. Akhirnya, tergambar titik di mana paku itu ditancapkan. Dengan cepat, saya mengambil palu dengan pengait. Dan setelah mengelilingi pohon rambutan besar, akhirnya saya menemukan paku itu dan segera mencongkelnya sambil bertakbir. Akhirnya tercabutlah paku dari pohon rambutan. Namun tiba-tiba angin besar datang membuat pohon rambutan besar bergoyang. Dan ada cahaya putih dengan suara tertawa mengerikan keluar dari pohon yang menjadi penjara yang selama ini mengurungnya. Sosok itu adalah kuntilanak Rani yang berdiri melayang di atas pohon rambutan besar. Hei demit sialan, keluar kau! Jangan gunakan korin dari Rani, keluar! Saya melihat kilatan cahaya putih menghantam sosok kuntilanak yang berlumuran darah. Ternyata itu Aki Maung yang menghantam keras sosok mengerikan kuntilanak itu, membuatnya terbagi menjadi dua sosok. Segera Aki Maung menangkap sosok jin korin Rani, dan tersisa hanya ada sosok dengan aura jahat. Makhluk dengan tanduk yang melingkar, bermata merah, berbadan besar, dengan 4 taring panjang. Sosok inilah yang sebenarnya membuat jin korin dari Rani meneror warga. Kau jin sialan, beraninya kau rebut bonekaku. Kau tidak tahu berhadapan dengan siapa. Aki Maung pun hanya menggeram keras. Saya pun memerintahkan kepada seluruh warga agar menjauh dari tempat ini. Andi, Asep, Putri, tolong arahkan warga sedikit menjauh dari tempat ini. Di depan kita ada sosok mengerikan. Dia sudah bukan jin kafir lagi, melainkan iblis. Baik, Dra, Sep, Putri, ayo segera tinggalkan tempat ini, ucap Andi. Jang, hati-hati. Demit ini teh bukan demit sembarangan. Aki melihat sosok jin kafir nenek tua itu sudah menyatu dengan demit ini. Dan area kebun ini sudah dikuasai oleh Wanara Hideng. Iya, Ki. Pak Kiai sudah bilang harus membongkar misteri ini. Dan kebenaran harus berdiri tegak supaya warga tahu semua. Iya, Jang. Biar pasukan Aki menyerang Wanara Hideng. Aki jeung Ujang lawan demit yang ada di depan kita, ucap jin muslim harimau putih. Baik, Ki. Dengan cepat Aki mau melompat dan menghantamkan cakar tajam ke arah demit mengerikan itu. Namun demit itu sangat lincah dan dengan cepat menghindar sambil menghantamkan tangan ke punggung Aki Maung hingga terlempar ke depan. Sosok demit bertanduk itu tertawa dengan sangat kencang. Ketika saya sudah siap dengan kepalan tangan, tiba-tiba Aki Putih datang dan menghantam demit itu hingga bergeser ke belakang. Lawanmu aku, demit kebon. Jang, dukun itu ada di balik pohon itu. Kejar dia. Aki Putih menunjuk ke ujung pohon. Dan memang ada Ki Sudra yang duduk sila dengan memegang kerisnya. Saya pun berlari menuju ke arahnya. Setelah saya sampai di depannya, dia membuka mata dengan senyum sinis menatap tajam ke arah saya. Berani-beraninya bocah ingusan. Apa kau sudah bosan hidup? Tanya Ki Sudra. Hidup mati Allah yang menentukan. Kebusukanmu akan segera terbongkar. Bertobatlah, Ki, sebelum terlambat. Beraninya kau anak kecil menceramahiku. Kau tahu akibatnya kan? Apa kau mau mengadu kesaktian denganku, bocah? Ucap Ki Sudra. Saya tidak punya kesaktian, tapi saya mengingatkan pada Aki supaya sadar dan bertaubat. Ilmu seluruhnya hanya milik Allah, dan kewajiban saya sama manusia untuk saling menasihati. Kau pandai berceramah. Baiklah, kau bisa meraga sukma kan? Aku tunggu kau, bocah, ucap Ki Sudra yang komat kamit membaca mantranya dengan menggenggam keris yang ditempelkan di keningnya. Tubuh halus Ki Sudra melesat keluar. Kuhela nafas panjang. Sebenarnya
sangat memakan energi besar bila raga harus keluar dari tubuh atau meraga sukma. Ku pejamkan mata membaca doa-doa yang sudah diajarkan oleh Guru Yanto. Tahap demi tahap saya baca, hingga doa terakhir sampai raga halus terangkat dan keluar dari raga kasar. Kini, saya sudah berada di hadapan Ki Sudra dengan keris di tangan kanannya. Hebat juga kau bocah. Ternyata benar kau mampu sampai bisa menyelamatkan keponakan dari Pak Aji di Lowong Waru. Ki, sekali lagi saya ingatkan, bertaubatlah kepada Allah sebelum terlambat. Sebelum terlambat? Kau meremehkanku. Kalau di alam nyata kau terbunuh dengan kerisku, banyak warga yang akan menyaksikan. Sekarang akan kubunuh kau secara perlahan, bocah. Dengan cepat Ki Sudra melancarkan serangannya menuju ke arah saya dengan sebilah keris di tangan kanannya. Dan dengan cepat pula saya menghindar dari tusukan keris milik Ki Sudra dan mencoba menendang punggung dari Ki Sudra. Namun segera ditahan dengan kaki, lalu pukulan tangan kiri Ki Sudra menghantam keras di dada saya hingga terasa sangat sesak dan saya pun ambruk ke belakang dengan darah segar keluar dari mulut. Segitukah kemampuanmu, bocah? Saya pun mendengar suara yang tidak lain adalah suara Guru Yanto yang berbicara lewat batin. Assalamualaikum, Jang Kasep. Pakailah kujang emas yang diberikan ayahmu. Bacalah doa-doa agar pusaka itu bisa menahan sabetan keris sakti dari dukun itu. Hindarilah setiap sabetan keris, karena kalau tergores sedikit akan fatal akibatnya. Raga halusmu akan hancur, ucap Guru Yanto dalam batin. Kubacakan doa-doa yang sudah diajarkan juga oleh bapak saya yang menjaga kujang emas pusaka leluhur. Ki Sudra dengan cepat langsung melibaskan kerisnya ke arah badan saya, dan seketika lesatan kujang emas menghantam keris pusaka itu hingga terpotong menjadi dua. Kujang emas, sialan, keris saktiku patah. Siapa kau sebenarnya, bocah? Saya bukan siapa-siapa, Ki. Saya sudah ingatkan ke Aki, bertaubatlah sebelum terlambat. Sementara itu, kujang emas masih berputar mengelilingi Ki Sudra. Kujang emas ini kujang kedua. Kujang pertama saya lihat di bawah seorang kakek tua berjubah putih. Iya, kau lihat kujang emas pertama itu milik guru saya. Kujang emas kedua dijaga oleh bapak saya. Dan kujang emas ketiga ada di Aki Putih, penguasa Gunung Salak. Ki Sudra pun setelah mendengar itu ambruk lemas dan segera memohon agar kujang emas itu berhenti mengelilinginya. Baik, Aki menyerah, Jang. Aki tahu siapa yang menjaga kujang kedua yang sedang ada di sini. Maafkan Aki, Jang. Dulu waktu kecil, Aki pernah melihat kujang itu. Dan yang menjaga kujang itu adalah guru yang selalu mengajarkan Aki silat. Tapi Aki salah arah hingga nafsu menguasai pikiran Aki di masa muda, Jang. Maksud Aki, guru Ki Sudra yang menjaga kujang ini siapa, Ki? Sudah jelas pasti kakekmu, Jang. Kakekmu yang di Karawang. Karena Aki belajar silat di Karawang dan diperlihatkan kujang emas kedua oleh guru Aki yang bernama Ki Wirasantana. Bapakmu bernama Arya, bukan? Iya benar. Benar apa yang Aki Sudra katakan. Sekarang Aki berbicaralah sejujurnya pada warga masalah 20 tahun silam dan segeralah bertaubat kepada Allah. Kemudian tubuh halus Ki Sudra meresap dengan cepat menuju ke raga kasarnya. Dan saya pun membacakan doa-doa agar kujang emas ini kembali ke tempatnya. Tiba-tiba Aki Putih datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ki. Gimana, Jang? Sudah sadar eta Aki-Aki? Alhamdulillah, Ki. Iya, dulu waktu kecil Ki Sudra adalah murid dari kakekmu. Aki tahu, Aki sama Ki Ujang teh soulmate. Ucap Aki Putih. Lalu demit bertanduk itu bagaimana, Ki? Sudah Ki karungin dan dibawa si bodas ke Gunung Salak, Jang.
sedangkan jin korin Rani dibawa ke kaki gunung gede kampung halamannya. Alhamdulillah Ki, semuanya telah selesai, dan Ki Sudra juga akan berbicara jujur pada warga tentang kejadian sebenarnya, bahwa dialah dibalik semua peristiwa ini. Ki Sudra pun sudah sadar atas kesalahannya dan mengingat kenangan akan guru silatnya yang merupakan buyut dari Hendra di Karawang. Tetesan air mata keluar ketika Ki Sudra mengingat pesan guru silatnya tentang prinsip hidup. Sudra, ingat kalau kau sudah lulus menimba ilmu silat yang kuajarkan, gunakanlah untuk menolong sesama. Bersikaplah jujur dan bijaksana. Ingat itu. Itulah sepenggal nasihat dari guru Ki Sudra di Karawang. Seperti bangun dari tidur, saya pun mencoba membuka mata, dan alangkah kaget, semua warga telah berkumpul mengelilingi saya dan Ki Sudra. Nampak Ki Sudra menunduk dan mencoba berdiri. Ki Sudra, saya adalah saksi hidup di mana Ki Sudra melawan kuntilanak waktu dulu. Cobalah berkata jujur pada kami apa yang sebenarnya terjadi, ucap bapak dari Pak RT yang merupakan RT yang dulu menjabat ketika kejadian Rani terjadi. Saya akan bersikap jujur, terutama kepada warga desa ini. Saya juga sudah sangat tua. Saya ingin di akhir hidup bisa beristirahat dengan tenang. Warga di sekitar saling pandang dan berbisik apa yang akan dibicarakan oleh Ki Sudra pada warga desa. Sambil menghela nafas panjang, Ki Sudra dengan tubuh yang bergetar pun berbicara. Kepada seluruh warga desa, saya memohon maaf atas kejadian 20 tahun silam tentang teror kuntilanak. Sebenarnya, sayalah dalang di balik itu. Saya memohon maaf kepada warga di sini. Guru saya dari bangsa jin yang bernama Nyi Saroh lah yang sudah memasukkan anak buahnya demi membangkitkan kuntilanak Rani untuk meneror warga. Sekali lagi saya minta maaf, dan saya akan bertaubat dari semua dosa yang telah saya lakukan, ucap Ki Sudra dengan menundukkan kepala dan menangis. Tak kusangka kau Ki. Dulu saya sangat percaya sama Ki Sudra, karena saya melihat dengan kedua mata saya Ki Sudra melawan kuntilanak itu. Tapi ternyata begini, ucap mantan RT. Kek, yang penting Ki Sudra sudah bicara jujur dan menyesali perbuatannya. Saya mohon kepada warga semua untuk sudi memaafkan Ki Sudra. Insya Allah, kalau kita punya sikap saling memaafkan, barokah Gusti Allah akan turun pada kita semua. Baiklah nak, saya memaafkanmu Ki sebagai mantan ketua RT dulu, dan mewakili semua warga memaafkanmu. Nah, gitu Jang. Jadikan setiap kejadian sebagai hikmah. Sebab ketika manusia sudah saling memaafkan, maka rahmat Allah akan turun memberkahi semuanya, ucap Aki Putih. Alhamdulillah Ki, memang hidayah Allah akan turun di waktu yang tepat. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika hambanya bertaubat dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan menerimanya. Ya sudah, Aki pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, semua masalah sudah selesai dan warga juga sudah membawa Ki Sudra ke balai desa guna dimintai keterangan oleh Pak Lurah. Sekarang kita masuk ke rumah yuk. Sudah mau tengah malam. Jadi kalian nginep aja di rumahku ya, ucap Andi. Singkat cerita, kami pun istirahat. Namun pikiranku merasa sangat gelisah dan susah tidur. Tiba-tiba telepon pun berdering, ternyata dari Pak Guru Yanto. Assalamualaikum Dra. Gimana? Semuanya sudah selesai? Alhamdulillah Pak Kiai, sudah selesai. Dan jin wanita itu dibawa Aki Putih ke Kulon. Alhamdulillah. Ki Sudra juga sudah mendapatkan hidayah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian di hidup ini. Iya Pak Kiai. Dra, Bapak sudah menganggapmu sebagai cucu Bapak sendiri dan menganggap Bapakmu sebagai anak Bapak sendiri. Bapak sudah sangat sepuh dan mungkin akan segera menghadap Sang Pencipta alam semesta.
Ilmu yang Bapak ajarkan ke kamu, gunakanlah dengan baik dan semoga bermanfaat untuk menolong sesama tanpa pamrih. Ikhlaslah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ndra. Dan mungkin ini telepon terakhir Bapak ke kamu. Semoga semuanya dalam lindungan Gusti Allah. Sekarang Bapak bisa tenang. Bapak bisa pergi dengan tenang, ucap Guru Yanto. Saya tidak bisa menjawab sepatah kata pun. Badan ini bergetar hebat mendengar ucapan Pak Kiai yang sudah saya anggap sebagai kakek sendiri. Air mata menetes dari kedua mataku dan ku coba berbicara, namun seperti tidak bisa. Dengan tangis sesenggukan, Pak Kiai mencoba menenangkanku. Tidak usah menangis, semuanya juga akan kembali. Diri kita ini milik Gusti dan akan kembali ke Gusti. Ingat pesan Bapak, hidup bermanfaat bagi semua manusia itu lebih baik. Amalkan ilmu yang kau pelajari dari Bapak dan saling menolong antar sesama. Insya Allah itu lebih bermanfaat. Bapak, sudah ada yang menjemput. Jaga dirimu baik-baik ya, Jang Kasep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini tanda Pak Kiai akan pulang dengan tenang di malam Jumat. Pesan-pesan terakhir dari beliau sudah dijemput itu yang membuatku bergetar hebat. Tak keluar sepatah kata pun dari saya. Saya menunduk lemas dengan meneteskan air mata. Beliaulah yang membimbing saya tentang prinsip hidup. Saya pun mencoba menenangkan diri dan mengambil air wudhu, lalu segera melaksanakan sholat sunnah di pertengahan malam. Ku angkat tanganku dan berdoa dengan derayan air mata. Semoga Pak Kiai baik-baik saja. Hingga saya pun tertidur di sajadah. Dalam mimpiku yang tertidur di sajadah, Pak Kiai datang dengan memakai jubah putih kesayangannya dengan wajah yang sangat berseri. Beliau melambaikan tangan ke arahku dan nampak satu kuda putih menjemputnya. Saya pun mencoba berlari mengejar Pak Kiai yang sudah kuanggap kakek sendiri. Namun beliau hanya tersenyum dan menaiki kuda putih. Kemudian kuda itu melangkah dengan sangat cepat hingga sinar terang menghisap kuda tersebut. Saya pun menangis ambruk. Dan saat itu saya dibangunkan oleh Andi, Asep, dan Putri yang akan melaksanakan sholat subuh berjamaah di musola. Dra, bangun-bangun. Kenapa kamu teriak-teriak Pak Kiai, Pak Kiai? Ucap Asep. Saya pun tersadar dan sudah nampak ada Pak Haji, Putri, Andi, dan Asep yang akan melaksanakan sholat subuh di dekat rumah Andi. Saya pun tidak menjawab perkataan mereka dan hanya menggeleng kepala. Kami pun melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah, saya bilang pada Asep untuk segera pergi ke rumah Pak Kiai. Sep, ayo kita ke rumah Pak Kiai sekarang. Emang ada apa sih, Indra? Buru-buru amat, ucap Asep juga didengar oleh Pak Haji, Andi, dan Putri. Saya bermimpi Pak Kiai pulang dengan menggunakan kuda putih dan beliau melambaikan tangan. Semalam juga Pak Kiai telepon pada saya bahwa dia bilang akan pergi. Sontak Pak Haji berdiri dengan cepat dan berkata, "Ya sudah, kita ke rumah Pak Kiai pakai mobil Bapak aja, biar lebih cepat sampai. Motor kamu taruh aja di rumah Andi ya. Ayo, semuanya kita naik mobil ke rumah Pak Kiai," ucap Pak Haji. Asep, Putri, Andi, Pak Haji, dan saya segera masuk ke mobil. Pak Haji pun segera melajukan mobilnya pada pagi hari itu. Singkat cerita, mobil Pak Haji telah sampai di rumah Pak Kiai. Di sana telah terlihat sudah banyak warga di depan rumah Pak Kiai, membuat tetesan dan deburan jantungku terasa tidak terbendung lagi. Ketika mobil Pak Haji berhenti, saya langsung membuka pintu mobil dan berlari menuju ke rumah Pak Kiai, segera mengucapkan salam dan masuk ke rumah. Namun apa yang terjadi? Seluruh keluarga dari Pak Kiai sudah mengelilingi Pak Kiai yang ditutupi kain dengan terisak menangis. Air mata sudah mengalir di pipi, badan bergetar tidak sanggup melangkah. Perlahan saya mendekat dan mencoba duduk mendekati istri Pak Kiai yang sudah dianggap nenek sendiri. Dra, Bapak sudah gak ada.
Tadi malam, ibu lihat bapak masih berzikir. Namun ketika ibu akan membangunkan bapak dari zikirnya, tiba-tiba tubuh bapak ambruk, ucap istri Pak Kiai. Iya bu, ikhlaskan Pak Kiai agar pulang dengan tenang ya bu. Saya pun coba membuka kain penutup kepala dengan membaca doa. Nampak wajah Pak Kiai yang sepuh sedang tersenyum dengan indah. Di sana nampak sekali ketenangan. Namun hati ini semakin tak tertahankan. Air mata terus keluar, dan saya coba menutup kembali kain dan keluar dari rumah Pak Kiai karena sudah tidak sanggup melihat ini semua. Anak dari Pak Kiai yang bungsu lalu datang menghampiriku. Semua sudah digariskan Gusti Allah. Pak Kiai sudah pulang dengan tenang, Dra. Kamu juga sudah saya anggap seperti anak sendiri. Pak Kiai juga sudah menganggap kamu sebagai cucu sendiri. Ikhlaskan kepergiannya ya. Saya hanya mengangguk kepada anak Pak Kiai yang seumuran dengan bapak. Ya sudah, kamu ikut ya ke pemakaman. Nanti malam kamu kesini sama bapakmu. Saya juga sudah menelpon bapak, dan dia sedang berada di pemakaman untuk menggali tanah. Saya mencoba menghela nafas panjang karena merasa tidak kuat melihat Pak Kiai. Saya hanya ingat kata-kata Pak Kiai. Ketika manusia sudah tahu akan prinsip hidup sebagai hamba dan memandang manusia, hewan, tumbuhan, dan alam sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya beristirahat sebentar di dunia dan akan kembali berjalan menghadap Sang Pencipta yang akan kekal di dalamnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama beristirahat di dunia. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan rahmat dan barokahnya oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Hendra mohon maaf jika ada perkataan yang salah dan sikap saya yang tidak berkenan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu dia akhir dari cerita Kuntilanak Rani, dan ternyata menjadi akhir perjalanan dari Pak Guru Yanto. Semoga husnul khotimah. Al-Fatihah. Seperti pesan Bang Hendra dan gurunya, semoga kisah-kisah perjalanan hidup bisa memberikan manfaat. Sampaikan yang baik-baik dan sebarkan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang selalu menyimak cerita-cerita di Ada Pagerangan. Silakan subscribe bagi yang belum, share videonya, dan jangan lupa tuliskan komen. Tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Jumpa lagi pada episode selanjutnya. Selamat malam atau selamat pagi. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.